Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukmawati. Yang akan kita bahas kali ini yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian Al-Quran. Kedua, mengetahui pengertian hadis. Ketiga, mengetahui fungsi Al-Quran dan hadis. Keempat, memahami kedudukan Al-Quran. Kelima, memahami kedudukan hadis. Keenam, meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang ketujuh, menerapkan serta mempraktekkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang terakhir kedelapan, mencintai Al-Quran dan hadis. Baiklah, akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca, bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadatsa yang berarti baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Menurut istilah, hadis ialah segala perkataan, sikap, perbuatan, dan penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis dibagi menjadi tiga. Hadis qauli, yaitu segala perkataan Nabi SAW. Hadis fi'li, segala perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadis takriri, segala penetapan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Kedua, sebagai kabar gembira dan ancaman. Ketiga, nikmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, sebagai peringatan bagi orang-orang kafir. Selanjutnya, kedudukan hadis. Yang pertama, memperkuat dan memperjelas yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan rincian terhadap penjelasan Al-Quran yang bersifat global. Yang ketiga, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Serta yang keempat, menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui kedudukan Al-Quran dan hadis, tentunya kita harus meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Caranya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai yang pertama, rujukan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang keempat,
pedoman kehidupan dalam bermasyarakat. Yang kelima, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pembahasan kita di video kali ini. Oke ya, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.